Tak disangka, miliarder nyamar jadi gembel, diberi makanan oleh gadis cantik miskin berkerudung. Miliarder ini langsung melamarnya untuk dijadikan istri karena kebaikannya. Kehidupan sederhana Nadia. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari jalanan sempit yang ramai di pasar kota. Di antara hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, seorang gadis berkerudung berwarna hijau muda sibuk menata dagangannya. Namanya Nadia Putri, berusia 23 tahun, dengan senyum yang selalu tersungging meskipun hidupnya sederhana dan serba terbatas. Nadia menjual berbagai makanan kecil, lontong sayur, kue basah, dan gorengan yang ia masak sendiri setiap pagi. Setiap kali ia menawarkan dagangannya, nadanya ramah dan sopan, membuat orang-orang yang lewat tersenyum bahkan sebelum membeli. Ia tidak pernah menolak orang yang tidak punya uang, memberi secuil kue atau nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan. Hidup Nadia memang pas-pasan. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, berlantai semen sederhana, dengan perabot seadanya. Namun, kekurangan materi tidak pernah membuatnya putus asa. Ia selalu bersyukur, menatap dunia dengan mata penuh harapan. "Pagi, Kak. Nasi gorengnya hangat, loh," seru Nadia sambil menata wajan dan menambahkan sedikit minyak goreng untuk menghangatkan masakannya. Suaranya ceria, membuat beberapa pembeli yang sedang terburu-buru berhenti sebentar untuk tersenyum padanya. Di sela-sela kesibukannya, Nadia menyempatkan diri membantu seorang ibu tua yang tersandung. Dengan cekatan, ia menolong ibu itu berdiri, memastikan tas belanjaan tidak jatuh. "Terima kasih, Nak," kata sang ibu, tersenyum hangat. Nadia hanya membalas, "Sama-sama, Bu. Semoga harinya menyenangkan." Setiap hari, rutinitas itu mengulang. Bangun pagi, menyiapkan makanan, menjual di pasar, membantu orang yang membutuhkan, pulang membawa sedikit keuntungan, lalu tidur dengan tenang. Meskipun sederhana, kehidupan Nadia penuh warna karena ia selalu menebar kebaikan. Ketika matahari mulai meninggi, Nadia duduk sebentar di tepi kiosnya, mengelap peluh di wajahnya. Ia menatap langit biru, tersenyum sendiri. Ia tahu, hidup mungkin sederhana, tapi hatinya selalu kaya dengan harapan dan kebaikan. Dunia bisa saja keras, tapi Nadia percaya, setiap kebaikan yang ia lakukan akan kembali padanya suatu hari nanti. Dan tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Adrian yang menyamar. Di gedung pencakar langit yang megah di pusat kota, Adrian Pratama, seorang miliarder berusia 28 tahun, sedang menatap kota dari jendela kantornya yang mewah. Jas mahal dan jam tangan berkilau menempel sempurna di tubuhnya, simbol kesuksesan yang ia raih sejak muda. Namun, di balik kekayaannya, ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Apakah orang-orang benar-benar memperlakukan seseorang karena hatinya, atau karena dompet dan status sosialnya? Adrian menarik napas panjang. "Aku harus tahu," gumamnya pada diri sendiri. Dengan keputusan yang tegas, ia memutuskan untuk menyamar. Bukan sebagai seorang pebisnis atau bahkan seorang turis, tapi sebagai pengemis, seseorang yang benar-benar merasakan kerasnya hidup di jalanan. Hari itu, ia mulai mengubah penampilannya. Rambut yang biasanya rapi kini acak-acakan. Pakaian mahalnya diganti dengan kaos lusuh dan celana compang-camping. Sepatu diganti dengan sandal usang. Tak lupa wajahnya diberi sedikit noda dan debu agar terlihat seperti gelandangan yang benar-benar hidup di jalan. Adrian bahkan belajar cara meminta-minta dengan sopan, agar tidak menakuti orang. Ia berjalan perlahan ke area pasar kota, merasakan tanah panas di bawah kaki dan hiruk-pikuk pedagang yang berbeda dari dunia kantornya. Setiap orang yang berlalu tampak sibuk dengan urusan sendiri. Tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Ia merasakan pandangan sinis, acuh, bahkan kadang hinaan. Sebuah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah keramaian pasar,
Adrian berhenti sebentar di sebuah sudut. Dari jauh, ia melihat seorang gadis berkerudung hijau muda sedang menata dagangannya. Dengan senyum yang tulus dan penuh keramahan, ia menawarkan makanan kepada pembeli sambil menyapa satu persatu. Ada sesuatu dalam cara gadis itu, ketulusan dan kelembutan yang jarang ia temui di dunia bisnisnya, yang membuat Adrian berhenti sejenak. Tanpa sadar, ia tersenyum di balik wajah lusuhnya. "Mungkin, ini yang aku cari," bisiknya. Adrian menyadari bahwa untuk memahami dunia nyata dan menemukan kebaikan sejati, ia harus lebih dari sekadar mengamati. Ia harus benar-benar hidup di sana. Dengan tekad bulat, Adrian mulai mengikuti ritme pasar. Ia duduk di trotoar, menunggu belas kasihan orang-orang, dan merasakan kerasnya hidup dari dekat. Setiap hari adalah pelajaran baru, tentang kesabaran, tentang manusia, tentang kejujuran. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah gadis berkerudung itu, Nadia Putri, yang tetap ceria dan sopan meski dikelilingi kesulitan. Dan tanpa disadari Adrian, pertemuan pertamanya dengan Nadia yang penuh kebaikan akan segera menjadi titik awal sebuah kisah yang mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan tak terduga. Pagi itu, pasar semakin ramai. Aroma gorengan dan rempah-rempah menyelimuti udara. Suara tawar-menawar pedagang dan pembeli bercampur jadi satu simfoni khas. Adrian, yang masih menyamar dengan pakaian lusuhnya, berjalan perlahan di antara kios-kios. Ia menunduk, mencoba tampak lemah dan tak menarik perhatian. Namun matanya tak lepas dari seorang gadis berkerudung hijau muda yang sibuk menata dagangannya. Itulah Nadia Putri. Dengan cekatan, ia menyerahkan secuil kue kepada seorang anak yang tidak mampu membeli. "Ini untukmu, Nak. Semoga habis cepat ya," katanya lembut sambil tersenyum. Adrian terhenti sejenak. Hatinya tersentuh. Ia sudah melihat banyak orang di jalanan, tapi belum pernah melihat seseorang yang tulus memberi tanpa pamrih. Tanpa sadar, ia mendekat. Itu, boleh saya minta satu kue?" Adrian mencoba terdengar rendah dan ragu, menyesuaikan suaranya agar terdengar seperti pengemis biasa. Nadia menatapnya, matanya besar dan lembut, tanpa ada sedikit pun rasa jijik atau takut. "Tentu, Kak. Silakan dicicipi," jawabnya sambil mengambil kue dan memberikannya dengan senyum tulus. Adrian menerima kue itu dengan tangan gemetar sedikit karena tersentuh. "Terima kasih. Ini sangat baik," ucapnya, meskipun kata-katanya terdengar canggung karena ia belum terbiasa menyamar. Nadia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Kak. Semoga harimu menyenangkan ya." Sejenak, dunia Adrian terasa hening. Ia menatap wajah Nadia, menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan yang murni, tanpa pamrih, tanpa kepalsuan. Ia merasa hangat di dalam hati, seakan ada sesuatu yang bergetar. "Namanya Nadia, ya?" Adrian mencoba membuka percakapan, sedikit gugup. "Ya, Nadia Putri," jawab gadis itu sopan. "Kalau kakak, siapa?" Adrian tersenyum samar, memilih tidak mengungkapkan identitas sebenarnya. "Hanya seseorang yang ingin belajar dari dunia nyata," ujarnya singkat. Percakapan singkat itu terasa seperti jembatan antara dua dunia yang berbeda. Dunia Adrian yang penuh kekayaan, dan dunia Nadia yang sederhana namun kaya dengan kebaikan. Tanpa disadari, pertemuan tak terduga itu menanam benih perasaan baru di hati Adrian. Rasa kagum, rasa ingin melindungi, dan rasa ingin selalu dekat dengan gadis yang ceria dan tulus itu. Hari itu, Adrian meninggalkan pasar dengan kue di tangan dan hati yang berbunga-bunga. Ia tahu, Nadia Putri bukan sekadar gadis biasa di jalanan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Adrian ingin tetap dekat, ingin mengenal lebih jauh, bahkan ingin menjadi bagian dari hidupnya. Dan begitulah, pertemuan pertama mereka. Sederhana, singkat, namun cukup untuk memulai kisah yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Niat baik dibalas baik.
Hari itu matahari bersinar lebih hangat dari biasanya, menembus celah-celah pasar yang ramai. Adrian, masih menyamar dengan pakaian lusuhnya, kembali berjalan perlahan melewati kios-kios, mencoba tetap tak mencolok. Namun matanya terus mengikuti sosok yang sama, Nadia Putri, gadis berkerudung hijau muda yang selalu ceria. Adrian merasa ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan setiap kali melihatnya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang gadis yang begitu tulus itu. Di sudut pasar, Adrian duduk di trotoar sambil menatap orang-orang berlalu lalang. Perutnya mulai keroncongan. Meski seorang miliarder di dunia nyata, hari ini ia hanyalah seorang pengemis yang harus merasakan lapar. Nadia sedang sibuk melayani pembeli, ketika ia melihat Adrian duduk sendiri dengan tatapan lelah. Tanpa ragu, ia menghampiri dengan sepiring lontong sayur hangat. "Kak, silakan. Ini untuk kakak. Gratis saja," katanya lembut sambil menaruh piring di depannya. Adrian menatap piring itu, terdiam sejenak. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi kata-kata terasa kecil dibandingkan kehangatan yang ia rasakan dari kebaikan gadis ini. "Terima kasih, Kak," ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar sedikit karena tersentuh. Nadia tersenyum, matanya bercahaya. "Tidak apa-apa, Kak. Senang bisa membantu," jawabnya tulus, seakan memberi makanan bukan karena Adrian miskin, tapi karena hatinya ingin berbagi. Saat Adrian mulai makan, ia menyadari sesuatu. Kebaikan sejati itu tidak menilai orang dari penampilan atau status sosial. Nadia memberinya perhatian tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Adrian menatap Nadia diam-diam. Ia kagum bukan hanya pada kecantikannya, tapi pada sikap dan hatinya yang hangat. Senyum Nadia, cara ia melayani orang lain, dan kesabaran yang ia tunjukkan, semuanya membuat Adrian merasa terpesona. "Sepertinya, aku harus belajar banyak dari gadis ini," pikir Adrian dalam hati. Ia merasa malu sekaligus terharu. Di dunia kekayaannya, ia jarang menemukan orang yang murni seperti Nadia. Saat Nadia kembali ke kiosnya, Adrian tetap duduk, menatap punggung gadis itu dengan kekaguman. Ia tahu, setiap kebaikan kecil yang diberikan Nadia padanya bukan hanya sekadar makanan hangat di pagi hari, tapi sebuah pelajaran tentang kejujuran, kelembutan hati, dan ketulusan. Hari itu, Adrian menyadari satu hal. Kehidupan sederhana bisa memancarkan cahaya yang jauh lebih hangat daripada kemewahan manapun. Dan tanpa ia sadari, rasa kagum itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, benih cinta yang akan tumbuh perlahan di hatinya. Adrian mengamati tanpa diketahui. Sejak pagi itu, Adrian merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan dari pikirannya. Nadia Putri. Gadis berkerudung hijau muda itu bukan hanya cantik, tapi hatinya begitu tulus dan hangat. Adrian memutuskan untuk mengamati Nadia lebih dekat, tapi tetap dengan identitasnya sebagai pengemis, agar ia bisa melihat sisi asli Nadia tanpa pamrih. Hari demi hari, Adrian menyusuri pasar dari kejauhan, duduk di sudut-sudut yang tidak terlalu mencolok, sambil melihat Nadia melayani pembeli. Ia melihat cara Nadia tersenyum pada setiap orang, bahkan pada mereka yang hanya lewat tanpa membeli. Ia memperhatikan bagaimana Nadia menolong ibu-ibu tua membawa belanjaan berat, dan memberikan sisa makanan pada anak-anak yang kelaparan. Adrian merasa kagum setiap kali melihat itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tulus di dunia yang keras ini? Gumamnya dalam hati. Ia mulai menyadari bahwa keindahan Nadia bukan sekadar dari wajahnya, tapi dari hatinya yang bersih dan sabar. Suatu pagi, Adrian melihat Nadia menghadapi seorang pembeli yang kasar dan tidak sabar. Daripada membalas dengan marah, Nadia tetap tenang, menjawab dengan sopan, bahkan tersenyum tipis. Adrian menelan ludahnya, merasakan rasa hormat yang tumbuh dalam hati. Inilah kekuatan sejati, pikirnya. Ketulusan bisa menghadapi kemarahan tanpa membenci. Adrian tidak hanya mengamati dari jauh. Terkadang ia diam-diam membantu. Misalnya, ia menaruh beberapa koin di kantong makanan Nadia saat gadis itu lengah,
atau menyingkirkan batu di jalan agar keranjang dagangannya tidak terguling. Semua dilakukan tanpa Nadia sadari. Namun yang paling membuat Adrian terpesona adalah cara Nadia memandang setiap orang dengan mata yang penuh pengertian. Tidak ada rasa meremehkan, tidak ada pandangan sinis, hanya kebaikan yang tulus. Adrian merasa setiap langkah gadis itu seperti mengajarkan pelajaran hidup padanya, tentang kesabaran, ketulusan, dan cinta tanpa syarat. Setiap hari, Adrian pulang dengan perasaan campur aduk, kagum, terpesona, dan sedikit takut. Ia takut perasaannya tumbuh terlalu cepat. Takut rahasianya sebagai miliarder akan merusak hubungan yang belum ia mulai. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa berhenti memikirkan Nadia. Hari demi hari, pengamatan diam-diam itu menumbuhkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekaguman. Ada rasa ingin selalu dekat, ingin melindungi, dan ingin melihat senyum itu setiap pagi. Adrian sadar, meski dunia ini keras, kebaikan Nadia adalah cahaya yang membuatnya percaya pada cinta yang tulus. Dan tanpa sadar, Adrian mulai merencanakan bagaimana caranya bisa lebih dekat dengan Nadia, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin mengenalnya lebih jauh. Perhatian pertama. Seiring hari-hari berlalu, Adrian semakin sulit menahan perasaannya terhadap Nadia Putri. Setiap kali melihat gadis itu tersenyum pada pembeli atau menolong orang yang membutuhkan, hatinya berdebar. Namun ia tahu, identitasnya sebagai miliarder harus tetap tersembunyi. Maka, Adrian memilih cara lain, memberi perhatian secara diam-diam. Suatu pagi, ketika Nadia tengah menata wajan gorengannya yang hampir terguling karena terpeleset sedikit, Adrian sudah lebih dulu menyingkirkan batu kecil di jalan agar tidak menghalangi keranjang dagangannya. Nadia tidak menyadarinya, tapi ia merasakan bahwa hari itu lebih mudah, lebih lancar. Senyum kecilnya muncul tanpa alasan jelas, seakan dunia sedikit memberinya kemudahan. Hari berikutnya, saat hujan tiba-tiba turun, Adrian diam-diam menaruh beberapa kantong plastik besar di atas dagangan Nadia agar tetap kering. Nadia terkejut menemukan barang-barangnya aman dari air hujan, tapi ia tidak tahu siapa yang melakukannya. Ia hanya mengucap, "Terima kasih, ya, semoga kebaikan itu kembali pada orangnya." Sambil tersenyum lirih ke arah langit yang mendung, Adrian memperhatikan dari balik tiang pasar. Hatinya terasa hangat. Hanya melihat senyumnya saja sudah cukup, bisiknya. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin Nadia bahagia, ingin melindungi gadis itu dari dunia yang keras, meskipun ia belum berani mendekatinya secara langsung. Tidak hanya membantu secara fisik, Adrian juga memberi perhatian kecil lain. Ia menyelipkan uang receh di kantong kecil yang sering digunakan Nadia, atau membeli bahan makanan agar stok dagangannya tetap lengkap. Semua dilakukan tanpa Nadia tahu. Ia ingin kebaikannya murni, tanpa memaksa Nadia merasa berhutang. Suatu sore, ketika Nadia duduk sejenak sambil mengelap keringat, Adrian memperhatikan bagaimana ia berbicara dengan seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan uang jajan. Nadia menenangkan anak itu, memberinya sepotong kue dan sebuah senyum hangat. Adrian menelan ludahnya, tak bisa menahan rasa kagum yang semakin mendalam. Hari itu Adrian pulang dengan hati yang lebih berat, namun bahagia. Ia tahu, kebaikan Nadia bukan hanya tentang makanan atau senyum. Itu adalah cerminan hati yang tulus. Dan diam-diam, Adrian mulai menyadari satu hal. Semakin ia memberi perhatian, semakin ia jatuh cinta pada gadis sederhana ini. Dengan setiap tindakan kecil yang tak terlihat, Adrian membangun kedekatan yang tak kasat mata. Sebuah jembatan antara dua dunia yang berbeda, dunia kaya raya yang ia sembunyikan, dan dunia sederhana tapi tulus milik Nadia. Masalah kehidupan Nadia. Matahari pagi itu baru saja menembus sela-sela pasar, namun hati Nadia Putri terasa berat. Meski selalu ceria di hadapan pembeli, kehidupan sehari-harinya tidaklah mudah. Beberapa hari terakhir, keuntungan dari jualannya menipis karena bahan baku yang mahal dan pembeli yang berkurang. Kontrakan kecilnya pun membutuhkan biaya sewa yang semakin menumpuk.
Saat sedang menata dagangan, Nadia menghela napas panjang. Ia mencoba tersenyum, menutupi rasa cemasnya dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik senyumnya, ada kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Bagaimana kalau besok aku tidak bisa membeli bahan untuk gorengan lagi? Gumamnya dalam hati. Ketika ia sedang berpikir keras, tanpa disadari sebuah kantong kecil muncul di samping dagangannya. Di dalamnya ada beberapa bahan makanan segar, telur, sayuran, dan beberapa bumbu. Tidak ada catatan, tidak ada nama pengirim. Nadia terkejut, menatap sekeliling, tapi pasar tetap ramai dan tidak ada yang memperhatikannya. "Siapa ya?" bisiknya pelan. Namun senyum segera muncul di wajahnya. Ia menata bahan-bahan itu dengan hati-hati. Tanpa pamrih, ia merasa seperti ada seseorang yang peduli, meski ia tidak tahu siapa. Hari-hari berikutnya, bantuan serupa datang lagi. Kantong berisi bahan makanan, beberapa koin tambahan di kantong kecilnya, bahkan sebuah termos air panas agar ia tidak kehausan saat bekerja di bawah terik matahari. Nadia tidak pernah mengaitkannya pada orang tertentu. Ia hanya bersyukur, berdoa agar kebaikan itu kembali pada orang yang memberikannya. Di sisi lain, Adrian Pratama diam-diam mengamati. Dari balik bayangan, ia melihat senyum Nadia saat menemukan bantuan itu. Hatinya bergetar. Dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kesulitan ini, bisiknya. Adrian tahu bahwa dunia Nadia keras, tapi hati gadis itu tetap bersih. Maka, ia memutuskan untuk terus membantu secara anonim, memastikan Nadia bisa melewati hari-harinya tanpa terlalu terbebani. Suatu sore, ketika hujan ringan turun, Nadia duduk di trotoar sambil membersihkan wajan dan peralatan dagangannya yang basah. Ia menghela napas panjang. Hatinya lelah, tapi ia tetap tegar. Bantuan yang datang diam-diam memberinya harapan bahwa di dunia ini, kebaikan masih ada. Adrian menatap dari kejauhan, tersenyum samar. Ia tahu, setiap bantuan kecil yang ia berikan bukan hanya meringankan beban Nadia, tapi juga membuat hati gadis itu tetap hangat. Dan tanpa ia sadari, setiap tindakan yang ia lakukan semakin mengikat perasaannya pada Nadia, semakin menumbuhkan rasa cinta yang tulus dan tak bisa ia sembunyikan. Hari itu, meski dunia terasa berat bagi Nadia, ada secercah cahaya yang menuntunnya, cahaya yang hadir tanpa diketahui, namun membuatnya tetap bertahan dengan senyum dan ketulusan. Rasa kagum yang tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali Adrian Pratama mengamati Nadia, hatinya semakin bergetar. Gadis berkerudung hijau muda itu, dengan senyum ceria dan kebaikan yang tulus, telah mengubah pandangannya tentang dunia. Adrian menyadari bahwa kekayaannya dan kehidupan mewah yang biasa ia jalani tidak akan pernah memberinya kepuasan seperti yang ia rasakan sekarang. Kagum pada seseorang yang sederhana tapi begitu mulia hatinya. Suatu pagi, Adrian melihat Nadia membantu seorang pedagang kecil yang terjatuh karena menumpahkan keranjang sayur. Tanpa ragu, Nadia menolongnya sambil menenangkan si pedagang. Adrian menahan napasnya, tersentuh oleh ketulusan gadis itu. Ia merasa kagum bukan hanya karena kebaikan yang Nadia lakukan, tapi juga karena cara gadis itu menghadapi dunia. Sabar, lembut, dan tanpa mengeluh. Adrian berjalan di belakangnya beberapa langkah, tetap menyamar sebagai pengemis. Namun setiap kali Nadia menatap ke arahnya dengan senyum ramah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin mendekat, ingin berbicara, ingin mengungkapkan kekagumannya. Tetapi ia takut identitas aslinya sebagai miliarder akan merusak kesan tulus yang Nadia miliki tentangnya. Di sisi lain, Adrian mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Nadia yang membuatnya jatuh hati. Cara ia menata dagangan, cara ia tersenyum pada anak-anak, cara ia bersikap sopan kepada semua orang, bahkan pada orang yang kasar sekalipun. Setiap detail membuat kekaguman Adrian semakin mendalam. Dia luar biasa, begitu murni, begitu tulus. Adrian bergumam dalam hati. Aku tidak boleh menghancurkan semua ini dengan mengungkapkan siapa aku terlalu cepat. Tapi, aku tidak bisa berhenti memikirkan dia.
Saat sore menjelang, Adrian melihat Nadia duduk sebentar di tepi kiosnya. Kelelahan namun tetap menata dagangan dengan penuh perhatian. Adrian ingin sekali mendekat, ingin menawarkan bantuan langsung, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa perhatian diam-diam yang ia berikan selama ini membuat Nadia tetap merasa nyaman tanpa rasa bersalah atau terikat. Hari itu, Adrian pulang dengan perasaan campur aduk, kagum, terpesona, dan sedikit frustrasi karena tidak bisa mendekat lebih dekat. Namun satu hal yang pasti, rasa kagum itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap senyum Nadia, setiap kebaikan kecil yang ia lakukan, membuat Adrian merasa jatuh cinta lebih dalam setiap harinya. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu bukan lagi sekadar kekaguman. Itu adalah benih cinta yang perlahan menembus hati Adrian, membuatnya siap menghadapi dunia dengan satu tujuan baru, mendekati gadis berkerudung hijau muda itu, meski caranya harus berhati-hati. Kejadian lucu di pasar. Pasar pagi itu penuh hiruk-pikuk. Pedagang berseru menawarkan dagangannya. Aroma gorengan dan sayur segar memenuhi udara, sementara pembeli berdesak-desakan mencari kebutuhan harian. Di tengah keramaian itu, Adrian Pratama masih menyamar dengan pakaian lusuhnya, mencoba tetap tak mencolok sambil mengikuti Nadia Putri dari jauh. Namun pagi itu, keberuntungan Adrian sedikit memihaknya, dan sekaligus menantangnya. Saat ia hendak menyingkirkan beberapa batu kecil di jalan agar keranjang dagang Nadia tidak terguling, kakinya tersangkut batu lain dan ia jatuh tersungkur tepat di depan kios Nadia. "Ha!" Adrian terdengar berdesah. Wajahnya memerah karena malu, sementara dagangan Nadia tetap aman. Beberapa pembeli menatapnya dengan rasa heran, beberapa menahan tawa. Adrian cepat-cepat bangkit, mencoba menutupi diri dengan jubah lusuhnya, namun rasa kikuk tidak bisa disembunyikan. Nadia, yang sedang menata wajan gorengnya, menoleh dan menatap Adrian. Alih-alih marah atau menunjukkan rasa jijik, ia justru tersenyum hangat. "Kakak baik-baik saja?" tanyanya lembut. Matanya bersinar penuh perhatian. Adrian tercekat. Ia tidak menyangka Nadia akan bersikap ramah padanya setelah kejadian itu. "Ah, iya, baik," jawabnya terbata-bata, mencoba terdengar tenang. Nadia melangkah mendekat, membawa segelas air. "Minum dulu, Kak." Kelihatannya kaget tadi, katanya sambil menyerahkan gelas itu. Adrian menerima air itu dengan tangan gemetar, masih berusaha menenangkan diri. "Terima kasih, Kak. Benar-benar perhatian," gumam Adrian dalam hati. Hatinya bergetar. Ia merasa kagum pada ketenangan dan kebaikan Nadia, bahkan ketika ia terlihat kikuk dan memalukan. Kejadian itu membuat beberapa pembeli tersenyum melihat interaksi mereka. Bagi mereka, itu hanyalah momen singkat antara pengemis dan gadis berkerudung, tapi bagi Adrian, itu adalah momen yang membuat hatinya semakin dekat dengan Nadia. Ia menyadari bahwa kebaikan dan keramahan Nadia bukan hanya pada orang yang tampak kuat atau sukses, tapi juga pada setiap orang yang membutuhkan, bahkan pada dirinya yang tampak kikuk dan lusuh. Selesai memberikan air, Nadia kembali ke pekerjaannya, tersenyum ringan seakan tidak ada yang terjadi. Adrian tetap berdiri di sana, menatap gadis itu dengan kekaguman yang semakin mendalam. "Dia luar biasa," bisiknya. "Tidak peduli siapa aku, dia tetap ramah." Dan dari kejadian lucu itu, Adrian belajar satu hal penting. Ketulusan Nadia tidak bisa dipalsukan, dan itulah yang membuatnya semakin jatuh hati, meski ia masih harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Pertemuan kedua. Beberapa hari setelah kejadian lucu di pasar, Adrian Pratama merasa hatinya tak sabar lagi. Ia ingin mengenal Nadia Putri lebih dekat, tapi tetap dengan identitasnya yang masih tersembunyi. Kali ini, ia memutuskan untuk mencoba berbicara lebih lama, bukan hanya sebatas permulaan singkat. Pagi itu, pasar tampak sama seperti biasa, ramai, bising, dan penuh aroma gorengan segar. Adrian duduk di sudut yang agak tersembunyi, menunggu saat yang tepat. Ketika Nadia mulai menata dagangannya,
Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke arah gadis itu. "Halo, Kak," sapa Adrian dengan nada hati-hati, mencoba terdengar ramah tanpa terlalu mencolok. Nadia menoleh, tersenyum hangat. "Oh, Kak, kembali lagi ya," katanya, seakan mengenali sosok misterius ini dari beberapa hari sebelumnya. "Silakan, duduk sebentar kalau lelah." Adrian mengangguk pelan, duduk di tepi kios sambil tersenyum canggung. Aku orang baru di sekitar sini," ujarnya sambil menundukkan kepala. "Hanya ingin belajar lebih banyak tentang pasar dan orang-orang yang baik hati seperti Kakak." Nadia tersenyum, matanya bercahaya penuh perhatian. "Ah, orang baru, ya? Senang bertemu dengan Kakak. Aku Nadia Putri," katanya sambil menatapnya dengan tulus. "Adrian, namaku Adrian," jawabnya. Ia sengaja tidak menyebutkan siapa dirinya yang sebenarnya. "Aku hanya ingin belajar, dan mungkin sedikit membantu, jika bisa." Percakapan itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Adrian berbicara tentang hal-hal sederhana, pasar, makanan, dan bagaimana sulitnya hidup di jalanan. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian, menanggapi dengan lembut dan kadang memberi nasihat kecil yang bijaksana. Setiap kali Nadia tertawa kecil atau tersenyum ramah, Adrian merasakan hatinya semakin hangat. Ia kagum bukan hanya pada kecantikan Nadia, tapi pada ketulusan dan caranya memperlakukan orang lain. "Sejujurnya, aku tidak pernah bertemu orang sebaik ini," Adrian bergumam dalam hati. Di akhir pertemuan singkat itu, Nadia menepuk bahunya ringan. "Semoga Kakak betah di sini. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan bertanya ya," katanya, tanpa menyadari bahwa Adrian sebenarnya sudah banyak terbantu hanya dengan melihatnya tersenyum. Adrian berdiri, menatap Nadia sebentar sebelum melangkah pergi. Hatinya bergetar, tapi ia tahu bahwa ini baru awal. Percakapan singkat itu memberinya lebih banyak keberanian untuk mendekati Nadia di hari-hari berikutnya, sambil tetap menyimpan identitas aslinya. Dan dari pertemuan kedua ini, Adrian menyadari satu hal, ketulusan Nadia membuatnya ingin lebih dekat, ingin menjadi bagian dari hidup gadis itu, meski caranya harus perlahan dan hati-hati. Rahasia identitas. Seiring pertemuan demi pertemuan dengan Nadia Putri, hati Adrian Pratama semakin sulit untuk menahan diri. Ia kagum, terpesona, dan jatuh cinta pada gadis berkerudung hijau muda itu. Namun ada satu beban yang selalu menghantui pikirannya. Rahasia besar yang ia sembunyikan. Di dunia nyata, Adrian adalah seorang miliarder berusia 28 tahun, pemilik perusahaan besar dan hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Tapi bagi Nadia, ia hanyalah orang baru di pasar, sosok sederhana yang ingin belajar dan membantu. Pagi itu, Adrian duduk di bangku dekat kios Nadia, memperhatikan gadis itu menata dagangan dengan cekatan. Hatinya terasa campur aduk. Ia ingin berbicara jujur, mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, tapi rasa takut menghantui. Kalau aku bilang padanya, apa dia akan tetap melihatku sama seperti sekarang? Atau dia akan menilai aku hanya dari harta dan status? Adrian bergumam dalam hati. Ia membayangkan Nadia menjauh karena dunia yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain, Adrian merasa tergoda untuk memberi petunjuk. Ia ingin Nadia tahu bahwa kebaikan dan ketulusannya bukan hanya menyentuh pengemis, tapi juga seseorang yang memiliki banyak kekayaan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin cinta mereka dibangun atas uang atau status, melainkan atas ketulusan hati. Sejenak ia menatap Nadia, yang sedang menolong seorang ibu tua menyeberang jalan. Senyum gadis itu membuat Adrian tersentak. Ia sadar, ia jatuh cinta pada kebaikan hati, bukan sekadar wajah cantik. Dengan napas berat, Adrian memutuskan untuk tetap diam. Ia akan menunggu waktu yang tepat, ketika Nadia benar-benar mengenal dirinya dari sisi yang tulus, bukan dari kemewahan yang dimilikinya. Ia tahu bahwa kesabaran adalah satu-satunya jalan. Semua harus perlahan. Aku tidak bisa terburu-buru,
Adrian berbisik pada diri sendiri. Hatinya bergelora, tapi ia memilih untuk menahan rahasia itu, sambil tetap dekat dengan Nadia dan menunjukkan perhatiannya melalui tindakan, bukan kata-kata. Dan di balik senyum Nadia yang ceria dan kebaikannya yang tulus, Adrian menyadari satu hal, rasa cintanya semakin kuat, tapi rahasia ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka. Bagaimana ia akan mengungkapkannya nanti, tanpa menghancurkan kepercayaan dan ketulusan gadis itu, menjadi pertanyaan yang selalu menempel di pikirannya. Bencana kecil. Matahari pagi bersinar hangat, tapi udara terasa lembab. Nadia Putri mulai merasa lemah sejak bangun. Tubuhnya menggigil, kepalanya pusing, dan tenggorokannya terasa perih. Namun, seperti biasa, gadis itu tetap berusaha pergi ke pasar, menata dagangan dan melayani pembeli dengan senyum tulus, meski langkahnya kini lebih berat dari biasanya. Di sudut pasar, Adrian Pratama yang diam-diam mengamati sejak pagi, segera menyadari ada yang tidak beres. Ia melihat Nadia menunduk untuk menyusun wajan. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Hatinya bergemuruh. Dia sakit, dan masih memaksakan diri. Adrian bergumam dalam hati. Tanpa menunggu lama, ia memutuskan untuk turun tangan. Namun tetap diam-diam, agar Nadia tidak merasa terganggu atau merasa berhutang padanya. Ketika seorang pembeli meninggalkan kios, Adrian menghampiri Nadia dengan hati-hati. "Kak, sepertinya kakak kurang sehat. Kenapa tidak istirahat sebentar?" Tanyanya lembut, suaranya menenangkan. Nadia menatapnya, ingin tersenyum tapi tubuhnya terlalu lemah. "Ah, aku masih bisa bertahan sebentar lagi," jawabnya, mencoba terdengar tegar. Adrian menepuk bahunya ringan. "Tidak apa-apa jika istirahat. Aku akan jaga dagangan kakak sebentar," katanya sambil diam-diam menata wajan dan membersihkan area sekitar kios agar Nadia bisa duduk. Nadia terkejut, tapi ia tidak menolak. Ia duduk di bangku kecil, tubuhnya menggigil, dan Adrian segera menyerahkan segelas air hangat serta beberapa biskuit yang ia bawa dari kantongnya. "Minum dulu, Kak. Tubuh kakak butuh energi," ujarnya. Hati Adrian hangat melihat gadis itu menelan perlahan. Matanya tetap menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku merasa lebih baik karena ada kakak di sini," bisik Nadia pelan. Adrian tersenyum samar. Hatinya terasa bergetar. Sepanjang pagi itu, Adrian tetap di dekatnya. Ia membelikan bahan makanan agar dagangan tetap aman, membersihkan area sekitar, dan memastikan Nadia nyaman. Semua dilakukan dengan perhatian yang tulus, tanpa ingin diperhatikan atau diberi ucapan terima kasih. Nadia merasakan ketulusan itu, meski ia tidak mengetahui siapa yang benar-benar membantunya. Ia hanya tersenyum lirih, merasa ada seseorang yang peduli. Adrian menatap senyum itu, dan hatinya semakin jatuh cinta. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan kagum, ini adalah cinta yang tulus, yang tumbuh dari setiap tindakan kecil yang ia lakukan demi gadis yang ia sayangi. Hari itu, bencana kecil berupa sakitnya Nadia menjadi momen penting. Adrian sadar, cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata atau pengakuan, tapi juga tentang hadir dan menjaga, meski dalam diam. Dan setiap perhatian yang ia tunjukkan diam-diam membuat ikatan mereka semakin kuat, meski Nadia belum sepenuhnya menyadarinya. Pesta amal misterius. Malam itu, lampu kota berkelap-kelip menembus jendela tinggi gedung mewah. Di dalam ballroom yang megah, suasana pesta amal berlangsung meriah. Kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu berpakaian elegan saling bercakap tentang sumbangan dan proyek kemanusiaan. Di balik semua kemewahan itu, Adrian Pratama berdiri di sudut, memperhatikan jalannya pesta sambil tersenyum samar. Ia telah mengirimkan undangan khusus kepada seorang tamu misterius, tanpa menyebut namanya, Nadia Putri. Adrian ingin melihat bagaimana gadis sederhana itu bereaksi di dunia yang sama sekali berbeda dari pasar yang ia kenal. Beberapa menit kemudian, seorang gadis berkerudung hijau muda masuk ke ballroom dengan pakaian sederhana tapi rapi.
Nadia menatap sekeliling dengan rasa kagum dan sedikit gugup. Lampu mewah dan tamu berpakaian formal bukanlah dunia yang biasa ia masuki. Namun, matanya tetap cerah dan hati tetap tulus. Adrian mengamati dari jauh, kagum pada keberanian Nadia. Gadis itu tidak mencoba menonjolkan diri, tidak tersipu malu berlebihan, dan tetap ramah pada siapapun yang menyapanya. Ia menyapa beberapa tamu yang terlihat memerlukan bantuan kecil, menunjukkan arah, menolong membawa brosur, atau sekadar tersenyum. Semua dilakukan dengan kebaikan yang alami, tanpa pura-pura. Hati Adrian berdebar. Dia tetap sama, bahkan di dunia yang berbeda ini, bisiknya dalam hati. Ia merasa kagum bukan karena Nadia menarik perhatian orang lain, tapi karena kejujurannya tetap terpancar, tanpa memedulikan kemewahan atau status sosial di sekitarnya. Di sisi lain, Nadia berjalan perlahan, menikmati pesta itu tanpa merasa takut atau canggung. Ia menerima undangan dengan rasa hormat, berterima kasih kepada panitia, dan mencoba beradaptasi dengan sopan santun yang ia pelajari dari pengalaman sehari-harinya. Namun ia tetap menjaga ketulusannya. Setiap senyum yang ia berikan, setiap percakapan yang ia lakukan, semuanya berasal dari hati. Adrian, yang terus mengamati, merasakan benih kekaguman yang lebih dalam. Ia sadar, cinta yang ia rasakan bukan hanya karena kecantikan atau kesederhanaan Nadia, tapi karena ketulusan hatinya yang tidak bisa dipalsukan. Di tengah gemerlap pesta, Adrian memutuskan bahwa suatu hari ia harus memperkenalkan diri, bukan sebagai tamu misterius, tapi sebagai orang yang benar-benar ingin menghargai dan menyayangi gadis itu. Malam itu berakhir dengan Nadia pulang membawa kesan mendalam. Dunia mewah mungkin asing baginya, tapi ia tetap menjadi dirinya sendiri, jujur, tulus, dan baik hati. Adrian tersenyum dalam diam, yakin bahwa gadis itu adalah sosok yang layak ia perjuangkan, meski identitas aslinya masih harus ia sembunyikan untuk sementara. Adrian mulai terbuka. Beberapa hari setelah pesta amal, Adrian Pratama merasakan dorongan yang tak bisa ia abaikan. Ia ingin Nadia Putri semakin mengenalnya, meski belum saatnya mengungkapkan seluruh identitasnya. Hari itu, pasar lebih sepi dari biasanya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih santai. Adrian mendekati Nadia, yang tengah menata dagangannya dengan cekatan seperti biasa. "Kak, boleh aku duduk sebentar?" tanyanya. Suara lembutnya terdengar hangat. Nadia tersenyum, sedikit terkejut tapi ramah. "Tentu, silakan," jawabnya sambil menyingkirkan sedikit ruang di bangku kecil di samping dagangannya. Adrian menarik napas dalam-dalam, mencoba memilih kata yang tepat. "Aku ingin menceritakan sedikit tentang diriku. Bukan semua, tapi agar kakak tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan dari sini. Aku sering pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan aku belajar banyak tentang orang-orang dan kehidupan mereka," ujarnya hati-hati. Nadia menatapnya. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. "Oh, jadi kakak suka belajar dari pengalaman orang lain?" tanyanya lembut. Adrian mengangguk. "Iya. Aku ingin memahami dunia dengan caraku sendiri. Kadang itu sulit, tapi aku merasa itu penting. Dan aku belajar banyak dari orang-orang yang tulus seperti kakak," ucapnya sambil menatap mata Nadia. Nadia tersenyum tipis. "Terima kasih, Kak. Aku senang bisa menjadi bagian dari pelajaran kakak," katanya, tanpa menyadari bahwa kata-kata itu membuat Adrian tersentuh. Adrian merasa lega, karena ini adalah langkah pertama untuk membuka dirinya. Ia tidak mengatakan siapa dia sebenarnya sebagai miliarder, tapi ia membiarkan Nadia melihat sisi manusiawinya, seseorang yang belajar, yang peduli, dan yang tulus. "Hati kakak berbeda dari banyak orang yang aku temui. Itu membuatku ingin lebih dekat, lebih memahami, bukan karena dunia kakak atau uang, tapi karena kakak tulus," Adrian menambahkan, memilih kata-kata yang lembut tapi jujur. Nadia menatapnya sejenak, merasa nyaman dengan keterbukaan itu. Ia tidak menilai, tidak skeptis,
hanya mendengarkan dan memahami, seperti biasanya. Adrian tersenyum dalam hati. Ia sadar, ketulusan dan kebaikan Nadia memberinya keberanian untuk mulai terbuka, meski rahasia terbesar masih harus ia simpan. Hari itu, hubungan mereka sedikit bergeser. Adrian mulai bisa menunjukkan dirinya bukan hanya sebagai sosok misterius yang membantu diam-diam, tapi sebagai manusia yang ingin dihargai dan dipahami, sementara Nadia mulai merasakan kedekatan yang lebih hangat dan nyata. Momen dekat di taman. Sore itu, udara segar membawa aroma bunga dari taman kota. Nadia Putri duduk di bangku kayu sambil menikmati secangkir teh hangat dari termosnya. Ia jarang memiliki waktu luang, tapi hari ini terasa berbeda. Adrian Pratama, sosok misterius yang selama ini selalu hadir di kehidupannya, mengajaknya untuk berjalan-jalan dan menghirup udara sore. Adrian berjalan di sampingnya, tetap menjaga jarak yang sopan, namun matanya tidak lepas dari gadis itu. Setiap gerakan Nadia, setiap tawa kecilnya, membuat hatinya berdebar. Ia kagum pada cara gadis itu menikmati momen sederhana, tanpa canggung, dan tetap ramah kepada setiap orang yang mereka temui di taman. Kakak suka taman ini. Adrian memulai percakapan. Suaranya hangat tapi lembut. Nadia menoleh, tersenyum. Iya, aku jarang punya waktu untuk sekadar duduk dan melihat pepohonan. Biasanya terlalu sibuk di pasar. Jawabnya. Adrian tersenyum. Hatinya terasa hangat. Aku senang bisa menemani kakak hari ini. Kadang kita butuh waktu untuk berhenti sejenak dan menikmati hal-hal kecil. Ucapnya, menatap matanya dengan penuh perhatian. Mereka berjalan perlahan, berbincang tentang hal-hal sederhana, makanan favorit, pengalaman lucu di pasar, dan mimpi-mimpi kecil yang ingin dicapai. Setiap kata Nadia terdengar tulus, dan Adrian merasa setiap percakapan membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Di sebuah area taman yang lebih sepi, mereka duduk di bangku, menikmati senja yang mulai memerah. Adrian menatap wajah Nadia, yang diterangi cahaya matahari sore, dan merasa sulit untuk tidak tersenyum. Kakak, aku merasa senang bisa bersama kakak seperti ini, bisiknya, suara rendah tapi jujur. Nadia tersenyum malu, menundukkan kepala. Aku juga, senang ada kakak di sini. Rasanya nyaman. Seperti ada seseorang yang mengerti. Jawabnya, chemistry di antara mereka terasa kental, meski keduanya masih menjaga batas. Adrian sadar, ini bukan hanya tentang kagum atau perhatian diam-diam lagi. Ada perasaan yang tumbuh lebih dalam, rasa nyaman dan saling mengerti yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat senja beranjak malam, mereka berdiri, berjalan perlahan menuju pintu keluar taman. Adrian tetap menemani. Hatinya penuh kehangatan. Ia tahu, momen sederhana ini menandai langkah penting. Hubungan mereka tidak lagi sekadar pengamatan atau perhatian diam-diam, tapi mulai menjadi perasaan yang nyata dan terasa kuat di hati keduanya. Dan di dalam hati Adrian, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan mendekati Nadia dengan cara yang lebih terbuka, namun tetap menghargai ketulusan gadis itu yang selama ini menjadi cahaya dalam hidupnya. Konflik kedua. Hari itu, pasar terasa lebih panas dari biasanya. Nadia Putri tengah melayani pembeli ketika beberapa orang mulai bersikap meremehkan. Mereka menatap dagangannya dengan pandangan sinis, bahkan menyindir bahwa gadis itu tidak seharusnya ada di sini, karena dianggap sederhana dan kurang berkelas. Nadia menelan ludah, mencoba tetap tegar. Ia membalas dengan senyum sopan, namun hatinya perih. Ia terbiasa menghadapi ejekan kecil, tapi kali ini terasa lebih menekan karena datang dari orang-orang yang tampak lebih berpengalaman dan sombong. Di kejauhan, Adrian Pratama mengamati situasi itu. Hatinya panas. Meski ia masih menyamar sebagai orang biasa, naluri untuk membela gadis itu langsung muncul. Ia tidak ingin Nadia terluka oleh komentar yang tidak pantas. Tanpa banyak bicara, Adrian maju beberapa langkah dan membantu menata beberapa barang yang hampir terguling karena ulah mereka.
Ia juga menyingkirkan beberapa penghalang agar pembeli bisa melihat dagangan Nadia dengan jelas. Dengan gerakan halus, ia memastikan gadis itu tetap nyaman dan aman. Salah satu orang yang meremehkan mencoba berbicara lagi, tapi melihat kehadiran Adrian yang tiba-tiba muncul di dekat Nadia, ia terdiam. Adrian menatap mereka dengan tegas, tapi tetap menjaga sikap sopan. Ia tidak perlu berkata banyak. Kehadirannya sudah cukup membuat mereka mundur dan menghentikan sindiran. Nadia menatap Adrian sejenak, merasa lega tanpa mengerti sepenuhnya siapa yang membantunya. "Terima kasih, Kak," ucapnya lirih. Adrian tersenyum samar, hatinya hangat. Ia tahu bahwa tindakan kecil ini lebih berarti daripada kata-kata panjang. Setelah situasi tenang kembali, Adrian tetap berada di dekat Nadia untuk memastikan semua berjalan lancar. "Jangan khawatir, Kak. Ada yang menjaga di sini," bisiknya dalam hati, penuh perasaan. Nadia melanjutkan pekerjaannya dengan senyum yang lebih lega. Ia merasakan dukungan yang tidak terlihat, tapi tetap nyata. Ia tidak tahu siapa sosok misterius yang selalu ada di sisinya, namun kehadirannya memberikan rasa aman dan percaya diri. Bagi Adrian, hari itu menjadi pengingat penting. Perhatian dan perlindungan tidak selalu harus terlihat atau diungkapkan secara terbuka. Kadang, diam dan ada untuk seseorang sudah cukup untuk menunjukkan cinta dan rasa hormat. Dan di hati Adrian, rasa cinta itu semakin tumbuh kuat. Ia bertekad, tidak peduli tantangan apapun yang menghadang, ia akan terus menjaga Nadia dan membela gadis itu, bahkan tanpa Nadia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Ujian kejujuran. Pagi itu, Nadia Putri sedang menata dagangannya seperti biasa. Pasar ramai seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Adrian Pratama, yang selama ini mengamati dari jauh, memutuskan untuk memberi ujian kecil. Bukan untuk menjebak, tapi untuk melihat sejauh mana ketulusan dan kejujuran gadis itu tetap terpancar, bahkan dalam situasi tak terduga. Ketika seorang pembeli tampak tergesa-gesa meninggalkan uang lebih dari harga gorengan, Adrian diam-diam memindahkan uang itu ke sisi dagangan Nadia, seakan-akan pembeli lupa mengambil kembali kembalian. Ia menunggu, ingin melihat bagaimana Nadia bereaksi. Nadia menatap uang itu, kemudian menengok sekeliling. Ia melihat pembeli yang pergi jauh, tapi alih-alih mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, ia menaruhnya di kantong kecil sambil berbisik, "Semoga pemiliknya sadar dan kembali." Matanya tidak menipu, dan senyum kecilnya menunjukkan ketulusan hati. Adrian menahan senyum. Hatinya terasa hangat, kagum pada gadis yang tetap jujur meski ia tahu tidak ada yang mengawasinya. Dia benar-benar tulus. Adrian bergumam dalam hati. Tidak lama kemudian, sebuah kantong berisi bahan makanan jatuh dari raknya tanpa sengaja. Adrian berpura-pura tidak melihat, ingin melihat bagaimana Nadia menangani situasi itu. Gadis itu segera mengumpulkan semua bahan dengan rapi, menata kembali dagangannya, dan menatap sekeliling apakah ada yang kehilangan atau kebingungan. Ia bahkan menolong seorang anak yang hampir tersandung di dekat kantong yang jatuh. Adrian tertegun. Ketulusan Nadia tidak hanya pada kata-kata, tapi juga tindakan nyata. Ia menyadari bahwa semua perhatian dan bantuan yang ia berikan selama ini hanya memantulkan kembali sifat asli gadis itu. Hati yang bersih, tulus, dan jujur. Saat hari mulai sore, Adrian mendekati Nadia, tersenyum samar. "Kak, aku hanya ingin bilang, aku kagum pada cara kakak menghadapi segala hal dengan tulus dan jujur." Ucapnya lembut, hati-hati memilih kata. Nadia menatapnya, sedikit terkejut, tapi matanya tetap cerah. "Terima kasih, Kak. Aku hanya melakukan apa yang benar. Itu saja," jawabnya polos. Adrian tersenyum dalam hati. Ini lebih dari sekadar ujian kecil. Ini adalah pengingat bahwa ketulusan dan kejujuran Nadia bukan sekadar topeng. Ia tulus dari hati, dan itu membuat Adrian semakin yakin bahwa gadis ini layak mendapatkan cinta yang tulus pula. Hari itu, Adrian pulang dengan hati hangat. Ia sadar,
Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang menghargai hati yang murni. Hati Nadia yang terus bersinar di tengah dunia yang kadang keras dan penuh tipu daya. Kejutan romantis pertama. Suatu sore yang tenang, Nadia Putri tengah menata dagangan gorengannya di pasar. Udara hangat membawa aroma wajan dan sayuran segar. Tapi hati Nadia terasa ringan. Hari itu terasa biasa, sampai sebuah kejutan kecil datang dari sosok yang selama ini selalu diam-diam hadir, Adrian Pratama. Adrian mendekat, membawa sebuah kantong kertas kecil. Ia tersenyum canggung, sedikit malu, tapi matanya menatap Nadia dengan penuh ketulusan. "Kak, ini hanya sesuatu yang sederhana. Aku berharap kakak menyukainya," katanya pelan, suaranya lembut. Nadia menatap kantong itu dengan rasa ingin tahu. Ia membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat beberapa bahan makanan segar dan sebatang coklat yang dibungkus rapi. Sesuatu yang sederhana, tapi dipilih dengan perhatian. "Ini untukku?" Nadia bertanya, matanya sedikit berbinar. Adrian mengangguk. "Iya, aku hanya ingin menunjukkan rasa terima kasih dan kekagumanku. Kakak selalu baik, tulus, dan jujur. Aku ingin memberi sesuatu sebagai penghargaan kecil," ucapnya sambil tersenyum samar. Hati Nadia tersentuh. Ia merasakan ketulusan Adrian melalui hadiah sederhana itu, bukan karena harganya, tapi karena perhatian yang menyertainya. "Terima kasih, Kak. Aku senang," jawabnya lirih. Matanya memancarkan rasa hangat. Adrian merasa lega melihat senyum itu. Hatinya terasa bergetar, karena ini adalah pertama kalinya ia memberikan sesuatu yang bersifat personal, dan Nadia merespons dengan tulus. Ia sadar bahwa hadiah ini bukan sekadar benda, tapi simbol perhatian dan cinta yang ia simpan dalam diam. Nadia menatap Adrian sejenak, ragu-ragu namun nyaman. "Kak, ini sangat berarti, meski sederhana, tapi terasa tulus," katanya, membuat Adrian tersenyum lebih lebar dalam hati. Hari itu, suasana di pasar terasa lebih hangat. Adrian tetap berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan gadis itu tersenyum, menyadari bahwa cinta tidak selalu harus besar atau mewah, tapi ketulusan dan perhatian yang murni mampu menyentuh hati lebih dalam daripada apapun. Dan bagi Adrian, momen kecil ini adalah titik penting. Pertama kali ia menunjukkan perasaannya secara nyata, tanpa kata-kata panjang, hanya melalui tindakan dan perhatian sederhana. Hatinya semakin mantap, bahwa Nadia adalah gadis yang layak dicintai dengan tulus. Rahasia terungkap sebagian. Beberapa minggu setelah kejutan romantis itu, Nadia Putri mulai merasakan sesuatu yang aneh tentang sosok misterius yang selalu hadir di kehidupannya. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, Adrian seakan muncul tepat pada waktunya, dengan perhatian yang hangat dan tindakan yang selalu tepat. Hari itu, ketika Nadia sedang menyiapkan dagangan di pasar, ia menemukan kantong bahan makanan jatuh dari langit-langit kiosnya, persis seperti beberapa kali sebelumnya. Ia menatap sekeliling, tetapi tidak seorang pun tampak berada di dekatnya. Rasa penasaran muncul di hatinya. "Siapa ya yang selalu membantu aku seperti ini?" gumam Nadia pelan. Hatinya hangat, tapi ada pertanyaan yang terus menghantui. Ia mulai curiga bahwa sosok misterius ini bukan orang biasa. Di sisi lain, Adrian Pratama menatap dari kejauhan, sedikit tersenyum. Ia memperhatikan reaksi Nadia. Hatinya berdebar. Ia ingin Nadia tahu siapa dirinya. Tapi ia tahu waktunya belum tepat. "Aku harus sabar. Ini harus perlahan," bisiknya dalam hati. Saat sore menjelang, Adrian mendekati Nadia dengan sedikit keberanian lebih. "Kak, aku rasa kakak mulai penasaran dengan siapa aku sebenarnya," ujarnya pelan, mencoba mengukur reaksinya. Nadia menatapnya sejenak, ragu-ragu. "Aku hanya merasa kakak selalu ada di saat yang tepat. Tapi, aku belum tahu siapa kakak sebenarnya," jawabnya dengan jujur. Matanya bercampur antara penasaran dan rasa nyaman. Adrian tersenyum samar, menatap matanya.
Aku hanya ingin kakak tahu. Aku peduli. Banyak hal tentang diriku masih rahasia. Tapi aku ingin kakak percaya bahwa perhatianku tulus. Katanya, hati-hati memilih kata-kata. Nadia merasakan ketulusan itu. Tapi rasa penasaran semakin menguat. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian diam-diam atau kebaikan biasa. Ada misteri yang belum ia pahami, dan itu membuat hatinya campur aduk. Nyaman, kagum, dan sedikit waspada. Hari itu menjadi titik penting. Nadia mulai menaruh perhatian lebih pada sosok Adrian yang misterius. Sementara Adrian menyadari bahwa rahasia identitasnya mulai menimbulkan rasa penasaran dan kekaguman yang lebih mendalam di hati Nadia. Ia tahu, ketika waktu yang tepat tiba, ia harus mengungkapkannya dengan cara yang sempurna agar kepercayaan dan ketulusan Nadia tetap utuh. Kesalahpahaman. Pasar sore itu penuh dengan hiruk-pikuk. Namun suasana terasa berbeda bagi Nadia Putri. Beberapa pedagang dan pengunjung mulai berbisik, menatap ke arah sosok yang selama ini sering muncul di kehidupannya. Adrian Pratama, yang masih menyamar sebagai orang biasa. Siapa dia? Orang baru ini terlalu sering ikut campur urusan orang lain. Bisik seorang pedagang dengan nada meremehkan. Ya, aku dengar dia sering menolong Nadia. Tapi jangan-jangan maksudnya tidak baik. Bisa jadi ada niat tersembunyi. Timpal yang lain, menatap sinis. Nadia menatap bisikan itu dengan hati yang panas. Tapi matanya tetap tegar. Ia menolak mempercayai gosip dan penilaian orang lain tanpa bukti. Tidak. Dia selalu tulus. Aku tahu siapa dia dari sikap dan perhatiannya. Ucap Nadia dalam hati, menenangkan dirinya sendiri. Adrian, yang berdiri tidak jauh, menundukkan kepala sedikit, merasa canggung sekaligus sedih melihat orang lain menjelek-jelekan namanya. Ia ingin segera mengklarifikasi, tapi ia tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membuka identitasnya. Ia hanya bisa bersabar dan membiarkan Nadia melihat kebenaran melalui pengalamannya sendiri. Beberapa orang mencoba memancing Nadia untuk ikut berkomentar atau menilai Adrian. Kamu tidak takut, Nadia? Banyak yang bilang dia hanya mencari keuntungan, kata seorang pedagang. Nadia menggeleng tegas. Aku tidak akan menilai seseorang hanya dari gosip. Aku mengenalnya dari hatinya, bukan dari kata-kata orang lain. Jawabnya dengan tegas, membuat beberapa orang terdiam. Adrian menatap Nadia dari jauh, hatinya hangat dan bangga. Gadis itu tidak hanya tulus dan baik hati, tapi juga memiliki keberanian dan prinsip. Tanpa disadari, setiap tindakan Nadia mempertahankan kebenaran dan ketulusan membuatnya semakin jatuh cinta. Hari itu, kesalahpahaman di pasar menjadi ujian kecil bagi mereka. Nadia tetap berdiri teguh untuk orang yang ia percayai. Sementara Adrian belajar bahwa ketulusan hati seseorang akan selalu menembus gosip dan penilaian orang lain. Dan di balik keramaian itu, Adrian bertekad. Ia akan terus menunjukkan perhatiannya dengan tulus, dan suatu hari Nadia akan tahu siapa dirinya sebenarnya, tanpa terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Mendekatkan hati. Pagi itu, udara segar membawa semangat baru. Adrian Pratama menunggu di pintu gerbang sebuah yayasan sosial kecil, sambil menatap ke arah jalan. Ia sengaja mengundang Nadia Putri untuk ikut serta dalam kegiatan sosial, ingin memperkenalkan sisi lain dari dirinya tanpa mengungkapkan identitas sebenarnya. Nadia datang dengan pakaian sederhana namun rapi. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Kak, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tanyanya sambil tersenyum hangat. Adrian tersenyum samar. Kita akan membantu anak-anak dan orang-orang yang membutuhkan. Aku ingin kakak melihat sisi dunia yang berbeda, dan mungkin merasakan kepuasan ketika menolong orang lain, ujarnya lembut. Sepanjang kegiatan, Nadia terkesan pada cara Adrian berinteraksi. Ia tidak hanya memberikan arahan, tapi juga ikut bekerja, membantu menata barang, membagikan makanan, dan tersenyum pada setiap orang yang mereka temui. Semua dilakukan dengan tulus, tanpa pamer atau mencari perhatian. Nadia menatap Adrian beberapa kali. Kagum. Kak, aku tidak menyangka.
Kakak begitu peduli pada orang lain. Aku merasa hangat melihat semua ini, ucapnya pelan. Adrian tersenyum dalam hati. Ia sadar bahwa ketulusan Nadia tidak hanya terlihat pada sikapnya sehari-hari, tapi juga mampu merasakan kebaikan orang lain. Aku senang kakak ikut. Ini membuat semuanya lebih berarti, jawabnya. Seiring waktu berlalu, mereka bekerja sama dengan harmonis. Setiap kali Nadia tersenyum pada seseorang yang mereka bantu, Adrian merasakan getaran hangat di hati. Chemistry di antara mereka semakin terasa, bukan hanya karena perhatian yang Adrian tunjukkan, tapi juga karena mereka saling memahami nilai-nilai yang sama, ketulusan, kepedulian, dan kebaikan hati. Saat kegiatan selesai, Nadia menatap Adrian dengan kagum dan sedikit terpesona. Aku belajar banyak hari ini, tidak hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang bagaimana sikap kakak membuat orang merasa dihargai, katanya. Adrian menatapnya, hatinya hangat. Aku senang kakak merasa begitu, karena itulah tujuan kita hari ini. Aku ingin kita berdua bisa belajar dari satu sama lain, dan semakin dekat melalui hal-hal yang tulus, ucapnya. Hari itu menjadi momen penting. Hubungan mereka tidak lagi sekadar interaksi pasar atau perhatian diam-diam, tapi mulai terbentuk melalui pengalaman nyata, nilai-nilai yang mereka bagi, dan chemistry yang semakin terasa kuat. Dan di dalam hati Adrian, ia tahu satu hal, ketulusan dan kebaikan Nadia membuatnya semakin yakin bahwa gadis ini adalah orang yang ingin ia cintai sepenuh hati, kapanpun waktunya tepat untuk mengungkapkan semuanya. Masa lalu Nadia. Malam itu, setelah hari yang panjang di pasar, Adrian Pratama dan Nadia Putri duduk di bangku taman yang sepi. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, menciptakan suasana tenang yang hangat. Adrian memutuskan, meski rahasianya masih sebagian tersembunyi, untuk mengenal lebih dalam tentang gadis yang selalu berhasil membuat hatinya berdebar. Nadia membuka pembicaraan, matanya sedikit sayu. Kak, aku belum pernah cerita banyak tentang masa laluku, tapi aku rasa hari ini bisa sedikit bercerita, katanya, suara lembut tapi tegas. Adrian menatapnya penuh perhatian, hati-hati mendengarkan setiap kata. Aku ingin tahu, Nadia, apapun yang kakak bagikan, aku akan menghargainya, ucapnya tulus. Nadia menarik napas dalam-dalam. Ia menceritakan tentang kehidupannya yang sederhana, bagaimana ia dibesarkan di keluarga biasa, harus belajar bekerja sejak muda, dan bagaimana ia menolong keluarganya dengan menjual makanan di pasar setiap hari. Ia juga berbagi perjuangan menghadapi kesulitan finansial dan pandangan orang yang meremehkan karena status sosialnya. Adrian mendengarkan tanpa menyela. Matanya berkaca-kaca. Setiap cerita Nadia membuatnya semakin kagum. Ia menyadari bahwa kebaikan, ketulusan, dan senyum ceria Nadia bukanlah hal yang datang begitu saja. Semua itu lahir dari perjuangan yang nyata, dari kerja keras dan hati yang tak pernah menyerah. Kak, aku tidak ingin terlihat lemah. Aku hanya ingin bertahan, dan tetap bisa tersenyum. Nadia menambahkan, matanya menatap Adrian dengan tulus. Adrian menghela napas, hatinya penuh rasa hormat. Nadia, aku semakin menghormati kakak. Kakak bukan hanya cantik dan tulus, tapi juga kuat dan berani menghadapi dunia. Tidak banyak orang yang bisa sekuat kakak, ucapnya, suaranya hangat dan dalam. Nadia tersenyum tipis, sedikit tersipu. Terima kasih, Kak. Mendengarnya dari kakak membuatku merasa dihargai, katanya, hatinya hangat. Malam itu, Adrian menyadari satu hal, ketulusan Nadia lahir dari pengalaman hidupnya, dan itulah yang membuatnya istimewa. Semakin ia mengetahui latar belakang gadis itu, semakin kuat keinginannya untuk melindungi dan mencintai Nadia, bukan karena kekayaannya, tapi karena hati yang tulus dan penuh perjuangan. Dan di bawah cahaya lampu taman, keduanya duduk dalam keheningan yang nyaman, membiarkan rasa kagum dan hormat tumbuh semakin dalam di antara mereka. Rasa cinta tumbuh. Hari itu, udara sore terasa sejuk di pasar. Nadia Putri sedang menata dagangannya dengan senyum ceria, seperti biasa.
Namun bagi Adrian Pratama, sosok yang selama ini diam-diam selalu ada di sisinya, suasana hari itu terasa berbeda. Hatinya bergolak, dan ia menyadari sesuatu yang tak bisa lagi ia abaikan. Setiap tawa Nadia, setiap perhatian yang ia tunjukkan pada orang lain, membuat Adrian tersentuh. Perlahan tapi pasti, rasa kagum yang ia rasakan sejak pertemuan pertama kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia jatuh cinta, bukan sekadar kagum, tapi cinta yang tulus dan tak bisa ditahan lagi. Sambil duduk di bangku dekat kios Nadia, Adrian menatap gadis itu. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Hatiku sudah jelas, bisiknya dalam hati. Ia ingin mengungkapkan semuanya, tapi masih ada ketakutan. Ketakutan bahwa identitasnya yang sebenarnya, dunia yang ia sembunyikan, mungkin akan mengubah pandangan Nadia. Nadia, yang sedang menyapa pembeli, menoleh sesaat ketika Adrian tersenyum padanya. Senyum itu terasa hangat, dan Nadia merasa nyaman. Ia mulai menyadari ada kedekatan yang berbeda antara mereka. Setiap kali Adrian hadir, hati Nadia merasa aman, dihargai, dan istimewa. Adrian menarik napas dalam-dalam. Cukup. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku harus melakukan sesuatu, menunjukkan perasaanku, walau sedikit demi sedikit, gumamnya. Ia menyadari, cinta sejati bukan tentang menunggu waktu yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk mengungkapkan rasa tulus. Sepanjang sore itu, Adrian tetap berada di dekat Nadia, memberinya perhatian lebih dari biasanya, menolong menata dagangan, membawakan minuman hangat, dan sesekali berbicara lembut. Setiap tindakan kecil itu bukan sekadar perhatian, tapi cara Adrian mengekspresikan cinta yang sudah lama tumbuh dalam hatinya. Di sisi Nadia, hati gadis itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan nyaman, hangat, dan sedikit deg-degan setiap Adrian ada di dekatnya. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi ada ikatan yang tumbuh, terasa kuat dan nyata. Hari itu, Adrian menyadari satu hal. Rasa cintanya pada Nadia tak bisa lagi ditahan, tidak bisa lagi disembunyikan, dan semakin ingin ia wujudkan dengan ketulusan dan perhatian yang nyata. Sementara Nadia, tanpa sadar, mulai membuka hati untuk sosok misterius yang selalu membuatnya merasa istimewa. Dan di pasar yang ramai itu, di antara hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, dua hati mulai menyatu. Satu hati yang penuh cinta dan satu hati yang mulai merasakan kehangatan yang tak bisa diabaikan. Momen penuh kejujuran. Sore itu, langit berwarna keemasan, menciptakan cahaya hangat yang menimpa pasar. Nadia Putri sedang menata dagangannya seperti biasa. Namun ada perasaan tegang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adrian Pratama mendekatinya. Langkahnya mantap. Namun matanya menunjukkan kegugupan yang jarang terlihat. Kak, aku perlu bicara dengan kakak, serius. Adrian membuka percakapan dengan suara lembut tapi tegas. Nadia menatapnya, sedikit terkejut, tapi segera mengangguk. Hatinya berkata bahwa ada sesuatu yang penting akan diungkapkan. Adrian menarik napas panjang, mencoba mengatur kata-katanya. Nadia, selama ini aku selalu hadir di hidup kakak. Aku menolong, memberi perhatian, dan aku jatuh cinta. Tapi ada satu hal yang selama ini aku sembunyikan. Ia menatap mata Nadia, hati-hati memilih kata-kata. Nadia menahan napas. Rasa penasaran dan sedikit kecemasan tampak jelas di matanya. Apa itu, Kak? Tanyanya pelan. Adrian menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkatnya dengan tatapan yang tegas. Aku bukan orang biasa. Aku seorang miliarder, pemilik perusahaan besar. Selama ini aku menyamar karena aku ingin melihat dunia kakak, melihat kebaikan kakak, tanpa ada pengaruh status atau uangku. Ujarnya, suaranya bergetar tapi jujur. Nadia terkejut. Matanya melebar. Ia menatap Adrian, mencoba mencerna kata-kata itu. Kak, maksud kakak, selama ini? Bisiknya, hampir tidak percaya. Adrian mengangguk. Langkahnya tetap mantap. Iya,
Aku ingin memastikan bahwa kakak tulus, baik hati, dan jujur bukan karena siapa aku atau apa yang aku miliki. Semua yang aku lakukan, karena aku benar-benar peduli padamu, jelasnya. Nadia menatapnya diam, hatinya campur aduk, kagum, kaget, tapi juga hangat. Ia memikirkan semua perhatian diam-diam yang selama ini Adrian tunjukkan, bantuan di pasar, kejutan kecil, momen hangat di taman dan kegiatan sosial. Semua kini masuk akal. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nadia akhirnya bersuara, suaranya bergetar sedikit. Tapi aku tahu satu hal, semua yang kakak lakukan, selalu tulus, itu yang paling penting bagiku. Ucapnya. Matanya memancarkan kehangatan dan kepercayaan. Adrian tersenyum lega. Hatinya terasa ringan. Ia merasakan beban rahasia yang selama ini dipendam hilang seketika. Terima kasih, Nadia. Karena kakak tetap percaya padaku. Aku janji, perasaanku, perhatianku, dan cintaku, semuanya nyata, katanya tulus. Di bawah cahaya senja, keduanya berdiri dekat. Hati mereka terbuka satu sama lain. Nadia merasa aman dan dihargai, sementara Adrian merasa lega telah mengungkapkan diri sepenuhnya. Hari itu menjadi momen penting. Kejujuran membuka pintu bagi cinta yang tulus, menghapus jarak antara dua hati, dan menandai awal hubungan yang sebenarnya. Reaksi Nadia. Setelah Adrian Pratama mengungkapkan identitas aslinya, Nadia Putri berdiri terpaku di pasar yang mulai sepi. Matanya melebar, jantungnya berdebar. Semua yang selama ini ia lihat, bantuan diam-diam, kejutan kecil, perhatian di taman dan kegiatan sosial, kini masuk akal. Sosok misterius itu ternyata adalah seorang miliarder. Rasa terkejut bercampur bingung melingkupi hatinya. Jadi, selama ini semua ini, karena kakak, kaya? Gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Namun seiring Nadia menatap mata Adrian, ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar status sosial, ketulusan yang nyata, perhatian yang murni, dan cinta yang tulus. Hatinya mulai tenang, meski pikirannya masih memproses fakta baru ini. Adrian, aku bingung. Nadia akhirnya bersuara, menahan gejolak emosi. Tapi, aku tidak marah. Aku bisa merasakan ketulusan kakak selama ini. Semua yang kakak lakukan, tulus, dan itu yang penting bagiku. Adrian tersenyum lega, hatinya hangat. Terima kasih, Nadia. Aku takut kakak akan menilai aku berbeda karena kekayaanku. Tapi aku senang, karena kakak tetap melihat siapa aku sebenarnya, bukan apa yang kumiliki. Ucapnya tulus, suaranya lembut tapi penuh perasaan. Nadia menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis, perlahan menerima kenyataan itu. Aku percaya kakak, aku bisa merasakan bahwa semua perhatian dan cinta kakak nyata, bukan karena uang atau status. Katanya, hati-hati tapi penuh keyakinan. Hari itu, pasar yang biasanya ramai menjadi saksi bagi dua hati yang menemukan kejujuran, pengertian, dan ketulusan satu sama lain. Nadia mungkin terkejut, bahkan bingung dengan kenyataan baru, tapi hati yang jujur dan tulus membuatnya mampu menerima Adrian apa adanya. Adrian merasa lega. Ia menyadari bahwa mengungkapkan diri sepenuhnya bukan hanya soal kejujuran, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan memperkuat cinta yang telah tumbuh lama. Hatinya kini semakin yakin, Nadia adalah gadis yang layak dicintai dengan seluruh ketulusannya. Ujian cinta malam itu, hujan turun perlahan di kota. Suara tetesannya di atap kios dan jalanan basah menciptakan suasana hening yang jarang dirasakan Nadia Putri. Ia berdiri di depan kiosnya, menatap hujan sambil memikirkan semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Perhatian Adrian, kejutan-kejutan kecil, kegiatan sosial, dan akhirnya pengakuan identitas aslinya sebagai seorang miliarder. Hati Nadia campur aduk. Rasa kagum, terkejut, hangat, dan sedikit takut bercampur menjadi satu. Ia tahu Adrian tulus mencintainya, tapi kenyataan status sosialnya yang jauh berbeda membuatnya ragu.
Apakah ia bisa menerima pria kaya yang selama ini ia kenal sebagai sosok misterius dan diam-diam begitu perhatian? Adrian muncul di bawah hujan, membawa payung yang cukup besar untuk keduanya. Matanya menatap Nadia dengan lembut. "Kak, aku tahu ini banyak untuk kakak pikirkan. Aku hanya ingin kakak tahu satu hal. Aku mencintai kakak apa adanya. Semua perhatian dan cintaku bukan karena uangku, tapi karena hati kakak." Ucapnya pelan, suaranya terdengar jelas di antara suara hujan. Nadia menatap Adrian, matanya berkaca-kaca. "Adrian, aku merasa nyaman dengan kakak. Aku percaya ketulusan kakak. Tapi, ini sulit bagiku," bisiknya. Hatinya terasa berat, namun setiap kata Adrian menghangatkannya. Adrian menunduk sedikit, memegang tangan Nadia dengan lembut di bawah payung. "Aku mengerti, Nadia. Aku tidak meminta kakak segera memutuskan. Aku hanya ingin kakak tahu, hatiku sudah memilih kakak, dan aku akan menunggu sampai kakak siap," katanya tulus. Nadia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Hujan yang menetes di payung terasa seperti ritme hatinya sendiri. Kacau, tapi perlahan menenangkan. Ia memikirkan semua kebaikan Adrian, semua perhatian yang tulus, dan bagaimana ia merasa dihargai dan aman di sisinya. Akhirnya, Nadia membuka mata, menatap Adrian dengan tegas tapi lembut. "Adrian, aku ingin mencoba menerima kakak sepenuhnya. Aku percaya pada hati kakak, dan aku ingin kita menjalani ini bersama," katanya, suara hangat dan mantap. Adrian tersenyum lebar. Hatinya terasa ringan seperti terbang. Ia menarik Nadia dalam pelukan hangat, sementara hujan menetes di sekitar mereka, seakan memberi restu pada dua hati yang kini saling memilih. Malam itu, ujian cinta mereka berakhir dengan keputusan tulus Nadia. Ia menerima Adrian bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang murni dan perhatian yang selama ini ia rasakan. Adrian pun merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa cinta sejati lahir dari kepercayaan dan ketulusan hati. Deklarasi cinta. Hari itu, pasar yang biasanya ramai terasa berbeda bagi Nadia Putri. Aroma makanan, hiruk-pikuk pedagang, dan tawa pembeli seolah berpadu dengan suasana hati yang penuh haru. Di sudut pasar, tempat pertama kali Adrian Pratama bertemu dengannya, semua dipersiapkan dengan sederhana namun penuh makna. Adrian berdiri menunggu, mengenakan pakaian rapi namun tetap sederhana agar tidak mencolok. Matanya menatap kedatangan Nadia dengan hangat, penuh harapan. Ia telah memikirkan momen ini berbulan-bulan. Tempat pertama mereka bertemu, momen yang menandai awal perhatian, ketulusan, dan rasa cinta yang kini telah tumbuh begitu dalam. Nadia mendekat, sedikit terkejut melihat Adrian berdiri di sana, namun hatinya hangat. "Kak, ada apa?" tanyanya, suara lembut tapi penasaran. Adrian menarik napas dalam-dalam, lalu menatap mata Nadia dengan tegas. "Nadia, sejak pertama kali aku bertemu kakak, hatiku tahu satu hal, aku ingin selalu berada di sisi kakak. Aku menyadari rasa cintaku tidak bisa ditahan lagi, dan aku ingin hidupku bersamamu," ucapnya tulus, suaranya terdengar jelas di tengah keramaian pasar. Nadia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Hatinya berdebar, mengenang semua momen, bantuan diam-diam, kejutan kecil, perhatian, dan pengungkapan identitas Adrian. Semua itu kini bermakna dalam kata-kata Adrian. Dengan langkah mantap, Adrian berlutut di hadapan Nadia, mengeluarkan cincin sederhana namun elegan. "Nadia Putri, maukah kakak menikah denganku? Menjadi pendamping hidupku, bukan karena siapa aku, tapi karena hati kakak yang tulus dan indah." Nadia terdiam, hatinya campur aduk, terkejut, tersentuh, dan bahagia. Air mata hangat menetes di pipinya. Ia menatap Adrian, lalu tersenyum dengan tulus. "Ya, Adrian, aku mau. Aku ingin bersamamu, selamanya," jawabnya mantap. Suaranya bergetar karena perasaan yang meluap.
Adrian tersenyum lebar. Hatinya meledak bahagia. Ia menempatkan cincin itu di jari Nadia, lalu menariknya dalam pelukan hangat. Suasana pasar yang biasa kini terasa sakral, seolah memberi restu pada dua hati yang telah melewati banyak ujian dan akhirnya bersatu. Hari itu menjadi titik puncak dari perjalanan mereka. Dari perhatian diam-diam, pengujian ketulusan, pengungkapan identitas, hingga cinta yang tulus menemukan jalannya. Nadia dan Adrian kini resmi mengikat hati. Bukan karena status, tapi karena kejujuran, ketulusan, dan cinta yang murni. Dan di tempat pertama mereka bertemu, dua hati yang tadinya penuh rahasia kini bersatu dengan kebahagiaan yang sempurna. Persiapan kehidupan baru. Setelah momen lamaran yang hangat di pasar, Adrian Pratama dan Nadia Putri mulai merencanakan kehidupan baru mereka bersama. Meskipun Adrian adalah seorang miliarder, keduanya sepakat untuk memulai segalanya dengan sederhana, sesuai dengan prinsip dan hati mereka. Di sebuah kafe kecil yang hangat, mereka duduk berdua sambil menulis daftar rencana. Nadia tersenyum, matanya berbinar ketika membicarakan rumah kecil yang nyaman, dekorasi sederhana, dan bahkan menu makan harian yang ingin ia masak sendiri. Aku ingin rumah kita terasa hangat, penuh cinta, bukan mewah tapi nyaman, katanya, suara lembut dan penuh semangat. Adrian mengangguk setuju. Aku suka itu. Aku ingin hidup kita sederhana tapi bahagia, fokus pada kebersamaan dan ketulusan. Semua kemewahan bukanlah prioritas, tapi kebahagiaan kakak adalah yang utama, ujarnya, matanya memancarkan ketulusan. Mereka tertawa bersama saat membahas ide-ide lucu, seperti menanam sayuran kecil di halaman rumah, memiliki pasar mini di pekarangan untuk Nadia berjualan sekali-sekali, dan membuat malam mingguan khusus untuk makan malam sederhana bersama. Setiap rencana terasa hangat, penuh cinta, dan menguatkan ikatan mereka. Di sisi lain, Adrian mulai menyiapkan pekerjaan yang lebih fleksibel sehingga ia bisa banyak waktu bersama Nadia. Ia ingin menunjukkan bahwa kekayaannya bukan penghalang, tapi sarana untuk memberikan kebahagiaan tanpa mengubah kehidupan sederhana yang dicintai Nadia. Nadia menatap Adrian, hati penuh rasa syukur. Aku senang kakak tetap mau hidup sederhana bersamaku, walau kakak punya segalanya. Itu membuatku merasa dihargai dan dicintai apa adanya, ucapnya, matanya berbinar. Adrian menggenggam tangan Nadia, hatinya hangat. Aku mencintai kakak bukan karena status atau apapun. Aku ingin kita saling melengkapi, saling menjaga, dan membangun hidup yang bahagia bersama, ucapnya mantap. Hari itu, mereka menutup pertemuan dengan senyum dan tawa, merasakan kebahagiaan sederhana yang tulus. Persiapan kehidupan baru mereka bukan tentang kemewahan atau status sosial, tapi tentang cinta, kejujuran, dan kebersamaan yang akan menjadi fondasi rumah tangga mereka. Dan di hati kedua pasangan itu, mereka menyadari satu hal, kebahagiaan sejati lahir dari hati yang tulus, dari kesederhanaan yang dipenuhi cinta, dan dari komitmen untuk selalu bersama, apapun tantangan yang akan datang. Pengakuan masyarakat. Beberapa minggu setelah pengakuan cinta dan lamaran, suasana di pasar dan lingkungan sekitar mulai berubah bagi Nadia Putri dan Adrian Pratama. Kabar tentang hubungan mereka perlahan tersebar, dan orang-orang yang sebelumnya meremehkan atau bersikap sinis mulai melihat sisi lain dari gadis sederhana itu. Di pasar, para pedagang menyambut Nadia dengan senyum hangat. Kamu selalu tulus, Nadia. Aku senang melihatmu bahagia dengan Adrian, kata seorang pedagang wanita, menepuk pundak Nadia dengan ramah. Seorang pembeli lain menambahkan, aku dulu meragukan kamu, tapi sekarang jelas bahwa kebaikanmu bukan pura-pura. Semua yang kamu lakukan tulus, dan Adrian benar-benar pria yang tepat. Nadia tersenyum hangat, matanya berbinar. Ia merasa dihargai, bukan karena status Adrian, tapi karena ketulusan dan kebaikan hatinya sendiri. Selama ini, ia hanya berusaha menjadi orang yang jujur dan membantu, tanpa pamrih. Kini, masyarakat akhirnya melihat dan menghormati itu. Adrian berdiri di sampingnya,
menatap gadis itu dengan penuh bangga. Lihat, Nadia. Mereka akhirnya mengerti siapa kakak sebenarnya. Mereka menghormati ketulusan dan hati kakak. Ucapnya lembut, menggenggam tangan Nadia. Nadia menatap Adrian. Hatinya hangat. Aku senang mereka bisa melihatnya. Tapi yang paling penting bagiku adalah kakak tahu aku tulus, dan kita bahagia bersama. Katanya, senyumannya penuh cinta. Seiring waktu, pengakuan masyarakat semakin nyata. Orang-orang yang dulu bersikap sinis kini tersenyum ramah, bahkan ikut memberi dukungan pada pasangan itu. Nadia tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia dihormati karena kejujuran, ketulusan, dan kebaikannya, bukan karena siapa yang mencintainya. Hari itu menjadi momen penting bagi keduanya. Cinta mereka tidak hanya menguatkan satu sama lain, tapi juga mengubah pandangan orang-orang di sekitar, membuktikan bahwa ketulusan hati mampu menembus prasangka dan membangun penghormatan sejati. Adrian menarik Nadia dalam pelukan hangat di tengah pasar. Ini baru permulaan. Nadia, kita akan menghadapi dunia bersama, dengan hati tulus dan saling percaya. Katanya mantap. Nadia tersenyum. Bahagia. Ia tahu, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Tapi dengan ketulusan dan cinta yang mereka miliki, semua rintangan bisa dihadapi. Dan di tengah keramaian pasar itu, dua hati bersatu, lebih kuat dari sebelumnya, siap membangun kehidupan baru penuh cinta dan penghargaan. Akhir bahagia. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi memancarkan cahaya hangat saat Nadia Putri melangkah di lorong kecil menuju altar sederhana, namun dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin lembut. Di sisi lain, Adrian Pratama menunggu dengan senyum hangat, pakaian rapi tapi tetap sederhana, mencerminkan pribadi yang rendah hati meski kaya raya. Kedua hati itu saling menatap, penuh cinta dan pengertian. Semua perjalanan yang mereka lalui, dari pertemuan tak terduga di pasar, perhatian diam-diam, pengungkapan identitas, hingga pengakuan masyarakat, membawa mereka ke momen ini, pernikahan yang lahir dari ketulusan, kejujuran, dan cinta sejati. Adrian, aku bersyukur bisa melewati semua ini bersamamu. Ucap Nadia dengan mata berbinar, suara lembut namun mantap. Adrian tersenyum, menggenggam tangan Nadia erat. Nadia, aku berjanji akan selalu rendah hati, mencintai dan menghargai kakak apa adanya. Aku tidak ingin kemewahan mengubah kita. Aku ingin kita tetap sederhana, bahagia, dan saling melengkapi, katanya tulus. Upacara pernikahan berlangsung sederhana tapi hangat. Keluarga, sahabat, dan masyarakat yang dulu meragukan kini hadir memberi restu, menyaksikan dua hati yang telah melewati ujian menjadi pasangan yang bahagia. Nadia tetap anggun dengan kesederhanaannya. Adrian tetap menawan dengan kerendahan hatinya. Setelah upacara, mereka berjalan bersama di halaman rumah baru mereka. Tangan saling menggenggam, hati penuh bahagia. Rumah itu sederhana, hangat, dan dipenuhi cinta, persis seperti yang mereka impikan. Nadia menata dapur kecilnya, tersenyum saat Adrian membantunya menyiapkan makanan sederhana untuk mereka berdua. Ini, sederhana tapi bahagia, kata Adrian sambil menatap Nadia yang tersenyum ceria. Nadia merasakan hangatnya cinta dan ketulusan di hati Adrian. Ya, ini lebih dari cukup. Kita punya satu sama lain, dan itu yang paling penting. Jawabnya, matanya memancarkan kebahagiaan sejati. Hari-hari mereka berjalan penuh ketulusan. Adrian tetap rendah hati, membantu masyarakat, dan tetap hadir di sisi Nadia dengan perhatian tulus. Nadia tetap sederhana, baik hati, dan selalu menebarkan senyum serta kebaikan di sekitar mereka. Dan di tengah kesederhanaan itu, mereka menyadari satu hal, bahagia sejati tidak ditentukan oleh kekayaan atau kemewahan, tapi oleh cinta tulus, kejujuran, dan hati yang saling memahami. Dengan tangan saling menggenggam, mata saling menatap penuh cinta, Adrian dan Nadia memulai bab baru dalam hidup mereka. Kehidupan yang sederhana, hangat, penuh cinta, dan bahagia selamanya.